Dear everyone, we are going to review about the reduced adjective clause and reduced adverb clause. Kalau kita melihat soal seperti ini, soal yang dimulai dengan verb ing atau verb 3 yang diikuti dengan subject dan verb, maka soal itu adalah tentang reduced adjective clause. Kalau soal itu dimulai dengan connector, diikuti dengan verb ing atau verb 3, diikuti dengan subject dan verb, maka soal itu adalah tentang reduced adverb clause. Oke, adverb clause itu biasanya selalu ada connectornya. Berarti ini tentang reduced adjective clause karena tidak ada connectornya. Ini dimulai dengan located in Boston, verb 3, maka berikutnya setelah koma harus ada subject dan verb. Oke, apakah sudah ada subject dan verbnya? Di sini, in the United States, ini bukan subjek karena dimulai dengan in. Ini adalah object of preposition. Kalimat ini sudah ada verbnya, yaitu verb. Berarti kita tinggal mencari subjeknya saja. Yang manakah dari pilihan jawabannya ini yang hanya subjeknya saja? Ya, you are right. The best answer is B, the first free public library. Oke, karena yang E itu adalah subjek dan verb, padahal sudah ada verbnya. Yang C, verb dan subjek. Kemudian yang D adalah connector subjek. Padahal setelah verb 3 itu koma, subjek dan verb. So B is the best answer. Kita lihat soal number 2. Berdasarkan pilihan jawabannya, kemungkinan soal itu menggunakan rumus verb ing atau verb 3 diikuti dengan subject verb atau dengan connector verb ing atau verb 3 diikuti dengan subject dan verb. Nah, kita lihat setelah koma di situ ada the president, as the subject, kemudian learns as the verb. Nah, kita milih dari jawaban yang berbeda dulu, yang selected. Selected, verb 3 itu artinya yang di. Nah, sekarang, presiden itu selected his ministers atau selecting his ministers. Harusnya kan selecting, right? Oke, kita tahu verb ing artinya aktif, kemudian verb 3 itu artinya pasif. Harusnya ini selecting bukan selected. Jadi D bukan jawaban yang tepat. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus yang setelah connector itu verb ing yang cocok. Berarti when selecting his ministers to help him, the president learned some outstanding figures with their great achievement. Oke, ketika memilih menteri-menterinya untuk membantunya, presiden mempelajari beberapa figur yang menonjol dengan prestasi mereka yang hebat. So A is the best answer. Kita lihat soal nomor 3. Ini ada the Mayflower Compact as the subject. Kemudian ini ada tanda diapit 2 koma, berarti ini adalah adjective clause yang menerangkan subjek. Oke, berarti kita tinggal mencari verbnya. Oke, ya, yang manakah pilihan jawabannya yang merupakan verb? Oke, apakah B atau D? Kalau B itu tidak tepat, harusnya ada was stating, ada B-nya sebelum stating. So the best answer is D, stated. Ini kita menggunakan kata kerja bentuk kedua atau bentuk past tense karena terjadi di tahun 1620. So D is the best answer. Kita lihat soal number 4.
Dari pilihan jawabannya, sebenarnya kita sudah tahu yang manakah jawaban yang salah. Nah, ini mestinya adalah opens. Nah, verb 3 dengan subjek dan verb, bukan was open. Harusnya was-nya kita hilangkan. Oke, so A itu the best answer karena kurang tepat, harusnya open saja. Oke, opens in 1918. Kemudian the Phillips collection ini adalah sebagai subjeknya, kemudian was di sini adalah sebagai verbnya. Oke. And we go to class number. Kita lihat di sini ada humans adalah sebagai subjeknya. Living at high elevation ini adalah adjektif yang menerangkan humans. Berarti kita tinggal membutuhkan verb. Oke, yang manakah jawabannya yang tepat? Yang hanya verbnya saja. Kita tahu to adjust itu bukan verb. Nah, the adjustment itu bukan verb. Oke, apakah be atau D? Nah, kalau di adjusting harusnya ada be sebelumnya. Mestinya A adjusting. So the best answer is B, adjust. Oke, jadi humans as the subject, living at high elevation itu adalah adjektif yang menerangkan subjeknya, yang menerangkan humans. Kemudian verbnya adalah adjust. Oke, to the lower level of oxygen in the air by producing more red corpuscles. So B is the best answer. Thank you for watching. I hope that you can learn from this.